Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pildacil, yang saya cintai dan saya banggakan semua teman-temanku yang ada di sini. Pertama dan yang paling utama, kita harus bersyukur kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Lebih-lebih pada hari ini, kita bisa berjumpa meskipun secara online dalam rangka Lomba Pildacil memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita idolakan dan selalu kita nantikan syafaatnya. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya besok di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya Galang Bramanta Mahameru dari kelas 5 Darussalam 1 absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Sahabat dari cilik yang saya cintai, kita tahu dong apa itu kalender Hijriah. Kalau tidak tahu, berarti kalian ketinggalan. Kalian kurang cinta terhadap Islam. Karena kalender Hijriah ini merupakan kalender yang sekaligus sangat istimewa kalau dilihat dari segi sejarah. Permulaan awal kalender Hijriah adalah sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Sahabat Umar lah yang memulai dan menetapkan kalender Hijriah pada waktu itu. Dan juri dan hadirin yang saya hormati, sejarah hijrah Rasulullah ke Madinah memiliki hikmah yang dapat dipetik. Semua itu bermula dari perjalanan Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 3 tahun. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya Rasulullah mengumumkan syiar Islam di Mekah. Tidak semua orang Mekah dapat menerima syiar Islam. Bila ada orang yang menerima, maka mereka harus meninggalkan tradisi dan adat yang turun-temurun. Di antaranya menyembah berhala. Kaum Quraisy khawatir apabila Islam terus berkembang di Mekah, maka dapat menggantikan posisi mereka yang selama ini berkuasa. Banyak upaya yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah, di antaranya dengan mengganggu dan menyiksa orang-orang pengikut Rasulullah, hingga dapat dikatakan saat itu kota Mekah tidak lagi aman untuk orang Islam. Karena keadaan itulah akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah untuk memberikan rasa aman buat pengikutnya, juga untuk mengembangkan agama Islam di sana. Teman-temanku semua yang saya cintai, ternyata informasi kalau umat Muslim akan berhijrah ternyata diketahui oleh orang kafir Quraisy. Mereka khawatir kalau orang Islam hijrah, mereka akan semakin kuat dan merebut kota Mekah. Akhirnya berbagai upaya pun dilakukan oleh orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Di antaranya dengan adanya rencana membunuh Rasulullah. Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar
ini di Gua Sur. Orang kafir Quraisy melakukan pencarian dan menyusuri semua tempat di Mekah. Saat itu, persembunyian Rasulullah hampir diketahui oleh orang-orang Quraisy. Ceritanya begini, saat orang Quraisy tiba di mulut gua, mereka berpapasan dengan seorang gembala dan bertanya kepadanya, "Apakah kau melihat Muhammad dan pengikutnya?" Gembala pun menjawab, "Mungkin saja ada di dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang di dalam gua." Orang-orang kafir melihat mulut gua dan turun lagi karena adanya sarang laba-laba yang masih utuh dan 2 ekor burung yang ada di dalam gua. Jadi tidak mungkin ada orang yang melewatinya dan berada di dalam gua. Orang Quraisy tidak tahu kalau di dalam gua ada Rasulullah yang berdoa dan Abu Bakar yang ketakutan kalau tempat persembunyiannya diketahui oleh orang Quraisy. Sebagaimana telah dijelaskan di surat Al-Anfal ayat 30 bahwa sarang laba-laba dan 2 ekor burung adalah kuasa Allah untuk melindungi Rasulullah. Setelah berhasil lolos dari pencarian yang dilakukan oleh orang Quraisy, akhirnya sampailah Rasulullah dan mengikutnya di kota Madinah. Teman-temanku semua yang berbahagia, pergantian tahun ini harus menjadikan kita lebih bersemangat dalam melakukan kebaikan. Kebaikan terhadap sesama, kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhadap lainnya. Tentunya lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku semua yang saya cintai, itu saja pidato yang saya sampaikan. Semoga di tahun baru Hijrah ini kita senantiasa dalam bimbingan, lindungan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wabah Covid segera berakhir dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.